indikasi perpisahan di garis tangan. Jangan takut jika ada tanda ini di garis tangan, karena butuh faktor-faktor lain untuk memperkuat hal tersebut. Contoh-contoh kasus saya akan sampaikan pada diri saya. Jika ada garis perkawinan yang putus, belum tentu akan bercerai, karena banyak yang saya temukan garis perkawinannya putus, tetap dia langgeng walaupun terjadi sering pertengkaran. Yang menentukan di sini adalah situasi dan kondisi lingkungan dan juga dukungan-dukungan yang lain. Saya akan contohkan garis tangan saya ini melengkung ke bawah, aslinya ini melengkung ke bawah. Melengkung ke bawah, menurut pengalaman yang saya lihat di lapangan, sering terjadi penurunan kondisi perkawinan atau hubungan. Biasanya terjadi cekcok, bahkan ada yang langgeng sampai bertahun-tahun, tapi begitu cekcok sekali dia berpisah. Ini contoh saya, ini garis perkawinan saya menurun ke bawah menyentuh garis hati, sampai menyentuh garis hati. Tetapi setelah bercerai mereka tetap rukun bersama mantan, dan pernikahannya yang selanjutnya rukun. Jadi ini seperti sebuah jalan yang harus dilalui dulu. Di sini sama-sama nanti menikah dengan pasangan yang membahagiakan, walaupun terjadi perpisahan, pertengkaran sekali bercerai, atau ada bercerai karena masalah lain, atau perpisahan karena masalah lain. Namun belum tentu terjadi seperti itu. Saya lihat di lapangan, walaupun ada kasus-kasus banyak yang saya lihat survei di lapangan begitu. Ada garis lain yang menentukan, seperti jika garis hatinya juga putus, atau bahkan garis rumah tangga di sini rusak. Ini garis rumah tangga yang jika garis ini rusak, ada putus, silang banyak atau putus. Kalau ini berantai, umumnya garis di sini adalah seperti rantai seperti ini. Jika ini rusak, biasanya ini mendukung garis hati dan garis perkawinan. Walaupun di sini garisnya bagus kadang, tetapi kok bisa bercerai? Mungkin garis ininya rusak, mungkin garis hatinya putus. Di antara ketiga garis ini, mana yang lebih kuat dominan? Biasanya garis buruk yang ada di satu garis kadang bisa ditutupi oleh garis bagus yang ada di garis kehidupan. Umpamanya jika garis ini buruk, garis pernikahannya, tapi garis hatinya baik, garis keluarganya baik, garis rumah tangganya baik, maka dia kemungkinan tidak terjadi perpisahan, walaupun kadang-kadang terjadi keributan. Jadi jika garis ini putus, ini rusak, dan ini putus, lebih besar kemungkinan terjadi perpisahan. Dan juga ini tidak berdiri sendiri. Tangan pasangan, garis perkawinan dan garis hati, garis rumah tangga pasangan juga harus dilihat. Jika sama-sama memiliki garis rusak, kemungkinan besar menguatkan kejadiannya. Jadi tidak mudah sebenarnya mengklaim atau memvonis bahwa jika garis perkawinannya rusak dia akan bercerai. Tidak selalu begitu. Jadi ada tindak silang di garis perkawinan. Ini menurut palmistry itu buruk. Kemungkinan yang paling benar akan terjadi adalah mungkin sering akan cekcok. Belum tentu terjadi perpisahan. Jika garis yang lain mendukung, umpamanya di sini putus, rusak, di sini rusak, mungkin saja akan terjadi perpisahan. Tetapi di garis pasangannya tidak, garisnya bagus, berarti di pasangan anak itu tidak ada pengaruh terhadap perpisahan yang dialami. Jika garis hatinya rusak, perpisahan itu menjadi beban pada hatinya, pada perasaannya, menjadi stres. Jika garis pikirannya rusak, garis perkawinannya putus, berarti pernikahan inilah yang membuat pikirannya dia akan menjadi stres. Kalau menggabungkan garis-garis, jadi garis yang dianggap lemah dalam pernikahan adalah garis menurun. Kalau garis naik bagus, garis silang dan garis putus. Namun saya tekankan, semua garis jelek tadi belum berarti perpisahan, karena ada faktor lain juga yang menentukan.
Saya ulang, seperti garis ini putus, garis ini rusak. Garis kehidupannya baik, umpamanya garis kepalanya baik, itu akan menutupi garis buruk yang lainnya. Sehingga walaupun terjadi sesuatu, sepertinya dia tidak merasakan efek dari kejadian tersebut. Contoh, garis kepalanya bagus, jelas, kuat, terang, tapi ada garis putus di garis jantungnya. Ini kemungkinan terjadi perpisahan sementara atau hubungan-hubungan tertentu, tapi tidak berpengaruh kepada pikirannya dia. Garis perkawinannya rusak, putus, ada bercabang, umpamanya di sini ada bercabang, ada putus, ada gali, seperti ini, mengalami cekcok atau masalah dalam pertengkaran atau efek apapun sebabnya. Tetapi jika garis hatinya tidak putus, garis kepalanya tidak putus atau baik-baik saja, maka itu mungkin tidak berpengaruh kepada jiwa hati si orang tersebut, walaupun dia mengalami hal-hal buruk dalam pernikahan. Sebab saya lihat di lapangan kejadian ada garis tangan yang putus perkawinannya tapi tidak bercerai. Tetapi banyak kasus yang dialaminya karena garis rumah tangganya di sini rusak parah. Jadi perceraian itu tergantung kembali kepada situasi, kondisi, adat istiadat, budaya, lingkungan setempat. Jika itu mendukung, bisa jadi sedikit pun ada masalah cerai. Kalau lingkungan tidak mendukung, kondisi keluarga dan lain sebagainya, walaupun terjadi sesuatu yang lebih parah, tidak akan terjadi perpisahan. Beberapa kasus saya lihat pemilik garis hati yang putus dengan garis perkawinan yang rusak, benar ada perpisahan atau perceraian yang paling parah. Perpisahan dalam hubungan percintaan pacaran itu hal biasa, mungkin pernah dialami. Sakit hati juga bisa terjadi. Kalau garis ini putus, bukan hanya sakit hati masalah cinta atau hubungan, tapi bisa sakit hati hubungan keluarga seperti saudara. Contoh kasus, jika dia punya usul tidak diikuti oleh saudaranya atau dilawan, maka garis hatinya bisa putus karena menahan beban kekecewaan. Garis pikiran, jika ini rusak, apa penyebab kepikirannya terganggu, kepalanya terganggu? Lihat garis yang lain, apakah garisnya rusak, apakah garis hatinya rusak. Jika ada yang lain rusak, itulah penyebab garis ini terganggu. Itu juga garis hidup. Jika di garis hidup ada beban kelihatan, pegak, putus, atau ada lubang, ada silang, mungkin ada kasus-kasus yang dia alami. Lihat di garis-garis lain ke semua tangan, apakah ada salah satu tangan garisnya yang rusak? Itulah beban garis hidup yang dialami. Jadi begitu cara menggabungkan garis-garis yang lain. Jadi kalau membaca satu persatu garis berdiri satu persatu belum tentu tepat 100%. Umpamanya kalau menerjemahkan satu garis, garisnya ini putus, mungkin sakit kepala, mungkin pelupa, mungkin stres, mungkin saja. Tapi kalau bisa melihat garis yang lain, garis ini putus karena ada masalah dalam rumah tangganya, dia jadi berpikirnya terlalu berat sehingga sakit kepala, stres atau linglung. Jadi ada juga garis nasib. Jika garis nasibnya putus banyak, jadi bisa digabungkan lalu melihat karakternya, apakah garis itu baru tumbuh atau sudah lama tumbuh tetapi makin kabur. Contoh ini garis saya, ini dulu tidak ada tapi sekarang muncul tipis berkelok-kelok. Ini baru mulai beberapa tahun
mulai ada kefokusan atau tujuan hidup. Jadi dahulu ini garis nasib. Jadi dahulu tidak ada garis ini sehingga bebas, tenang, apatis, acuh tak acuh, tanpa tujuan. Nah, setelah mulai serius dalam merencanakan suatu jalan kehidupan, muncul garis ini. Ini muncul karena pengaruh pikiran, pengaruh dari usaha. Jadi itu semoga bisa dipahami garis-garis perceraian yang belum tentu benar-benar akan cerai. Ya hanya menjadi indikasi saja, kemungkinan saja. Jadi tenang saja, walaupun ada garis-garis yang orang mengatakan akan bercerai, ada kasus atau yang lain, belum tentu, karena ada butuh faktor-faktor yang lain untuk memperkuat kejadian tersebut. Di samping itu ada faktor sang pencipta, di samping itu faktor dalam sistem pikiran, belajar memperbaiki atau memberdayakan diri, pikiran, jiwa, dan tubuh agar selaras. Tangan kiri atau tangan kanan, gabungkan saja keduanya. Jadi jika keduanya rusak, berarti dominan untuk kasus-kasus itu lebih kuat terjadi. Jika hanya satu, itu kemungkinan bisa sedikit atau tipis. Garis pernikahannya tipis, itu dalam hubungan kalau dia belum menikah, belum ada niat untuk menikah. Jika ada pertanyaan, mungkin saya akan buat lagi tentang garis pernikahan agar tidak panjang. Yang belum subscribe silahkan, gratis.